Hai 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 sahabat para penikmat alur, kalian tentu tahu dong sepatu merek Adidas dan Puma. Nah, dua sepatu ikonik ini ternyata didirikan oleh kakak beradik loh. Di film ini yang berjudul Duel Brother atau lebih dikenal dengan Adidas versus Puma, The Brothers Feud ini menceritakan perjuangan kakak beradik di dalam membangun usaha mereka dari nol sampai menjadi brand yang terkenal seperti sekarang ini. Film ini diambil dari kisah nyata ya gengs. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ya. Tapi kalian bisa bantu kita dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagian orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Di awal film diperlihatkan kakak beradik yang bernama Rudolf Dassler atau lebih dikenal dengan Rudy dan adiknya bernama Adolf Dassler yang bisa dipanggil Adi. Mereka berasal dari keluarga pengrajin sepatu di sebuah kota kecil di Jerman. Tahun 1924, Mas Rudy ini bekerja di sebuah perusahaan. Sedangkan Mas Adi meneruskan usaha orang tua mereka sebagai pengrajin sepatu. Mas Adi ini orangnya gemar berolahraga. Jadi impiannya adalah suatu hari nanti ada atlet kelas dunia yang akan memakai sepatu karyanya. Di gudang kecil yang ia jadikan pabrik, Mas Adi ini terus berinovasi dalam menciptakan sepatu agar nyaman saat dipakai berolahraga. Pada zaman itu, material untuk membuat sepatu sangat sulit didapat. Sehingga ia menggunakan barang-barang bekas tentara Jerman pada Perang Dunia Pertama. Obsesi Mas Adi dengan sepatu membuatnya dianggap gila oleh warga kota kecil itu. Bahkan, Mas Rudy juga dihina karena ulah adiknya. Tapi saat itu, Mas Rudy membela adiknya dan memukul orang yang menghina itu. Das ist überhaupt nichts über meinen Bruder. Doch über den Spinner weiß ich alles. Scene berpindah dan diperlihatkan Mas Rudy dan Mas Adi sedang mengobrol berdua. Melihat kesungguhan adiknya di bidang sepatu, Mas Rudy mengajaknya untuk mendirikan pabrik kecil-kecilan. Kebetulan saat itu Mas Rudy sudah berhenti dari perusahaan tempatnya bekerja. Mas Adi akan bertugas mengembangkan produk seperti yang biasanya ia lakukan. Sedangkan Mas Rudy akan bertugas di bidang marketing dan pemasaran. Kakak beradik itu setuju dan mendirikan pabrik sepatu. Mas Rudy mengatakan kalau mereka butuh modal lebih untuk memulai usaha mereka. Akhirnya kakak beradik itu mengajukan peminjaman kepada bank setempat. Manajer bank itu masih ragu dengan prospek sepatu yang diajukan. Karena pada masa itu, orang beranggapan tidak ada gunanya memodifikasi sepatu. Mereka berpendapat sepatu guna membuat diinjak-injak saja. Karena tidak mendapat pinjaman dari bank, kakak beradik itu tetap mulai usaha mereka dengan modal seadanya. Mas Adi terus melakukan pengembangan terhadap sepatunya. Sedangkan Mas Rudy menawarkan sepatu mereka ke atlet dan klub-klub olahraga. Pada saat itu, bertepatan dengan organisasi baru yang dikenal dengan nama Nazi, partai politik itu merekrut orang sebanyak-banyaknya agar bergabung dengan mereka. Mas Rudy dan Mas Adi pun juga ditawari untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Pada periode yang sama, Mas Rudy dan Mas Adi menikahi wanita pujaannya masing-masing. Mas Rudy menikah dengan Friedel, seorang wanita yang pendiam, dan Adi menikah dengan Kate, wanita yang sangat berenergik. Waktu pun berjalan dan perusahaan sepatu milik Dassler bersaudara ini semakin berkembang. Di saat yang sama, karir Adolf Hitler yang menjadi pemimpin Nazi semakin meroket. Pada tahun 1933, Adolf Hitler berhasil menjadi pemimpin kanselir Jerman. Mengetahui hal itu, Dassler bersaudara ini memutuskan untuk bergabung dengan partai penguasa di Jerman itu. Olimpiade Berlin 1936 sudah di depan mata. Sepatu milik Dassler bersaudara terpilih sebagai sepatu ofisial yang digunakan oleh peserta parade dalam acara perpisahan kontingen Jerman ke Olimpiade. Koneksi Dassler bersaudara dengan pemerintah semakin terjalin. Di sana Dassler bersaudara berkenalan dengan Joseph Wessler yang merupakan pelatih atletik timnas Jerman. Suatu hari, Kate istrinya Mas Adi ingin bekerja di perusahaan milik suaminya itu. Awalnya Mas Rudy ragu menerima Kate. Tapi Adi meyakinkan kakaknya itu dan akhirnya Rudy mau menerima Kate bekerja. Tak disangka, ternyata Kate sangat bisa membantu Mas Rudy dalam melakukan negosiasi. Berkat Kate,
Dassler bersaudara berhasil mendapat pinjaman untuk mengembangkan bisnis mereka. Di sini terlihat Mas Rudy dan Kate yang semakin dekat. Hal itu membuat Fred dan Mas Adi terlihat sedikit cemburu. Nah, berkat pinjaman itu, Dassler bersaudara bisa mendirikan pabrik sepatu yang cukup besar. Dan mereka juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga di kota kecil tersebut. Acara pembuka pabrik itu dihadiri oleh wali kota dan para petinggi Nazi. Joseph Wessler mendapat kehormatan untuk melakukan gunting pita pembukaan pabrik. Setelah acara itu, Dassler bersaudara mengundang Joseph untuk makan malam bersama. Di sini Joseph ingin sepatu Dassler bersaudara dipakai oleh semua atlet di Jerman di Olimpiade mendatang. Suatu pagi, Kate memberitahu Mas Adi kalau dirinya telah mengandung. Adi yang sangat senang mendengar hal itu segera memberitahu kakaknya. Mas Rudy dan Fred memberi mereka ucapan selamat. Tapi di sini Mas Rudy terlihat memaksakan diri untuk terlihat senang. Hal itu disebabkan karena ternyata Mas Rudy dan Kate ini telah menjalin hubungan gelap. Kemudian Kate meminta Mas Rudy untuk menjaga jarak darinya karena kini Kate sudah hamil. Fred yang mengetahui jika Mas Rudy dan Kate menjalin hubungan gelap hanya diam saja. Tapi suatu hari karena mungkin sudah kesal, Fred pun menegur Kate karena telah berselingkuh dengan suaminya. Awalnya Kate tidak mengakui perselingkuhan mereka, tapi akhirnya dia jujur dan mengatakan kalau ia terpaksa mengikuti kemauan Mas Rudy. Seiring berjalannya waktu, perusahaan sepatu milik Dassler bersaudara ini semakin berkembang. Tapi nama Mas Adi digadang-gadang sebagai orang di balik berkembangnya brand Dassler ini. Awalnya, Mas Rudy ini gak masalah dengan hal tersebut. Tapi Fred ini mempengaruhi suaminya. Fred mengatakan kalau hal itu terus dibiarkan, suatu saat Mas Adi dan Kate akan mengambil alih perusahaan. Pada saat itu, Mas Rudy memarahi Fred dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan urusan bisnis. Tapi lama-kelamaan ketika Mas Adi dan Mas Rudy berselisih pendapat, Kate ini selalu mencampuri urusan mereka. Seketika Mas Rudy teringat dengan perkataan istrinya sebelumnya. Menjelang Olimpiade, Mas Rudy sudah menyiapkan atlet-atlet yang akan di-endorse oleh brand Dassler ini. Rudy menyarankan untuk mengendorse atlet-atlet asal Jerman. Tapi Mas Adi mempunyai pemikiran lain. Mas Adi lebih memilih Jesse Owens, seorang pelari asal Amerika Serikat yang berkulit hitam. Owens adalah pelari terbaik dunia saat itu dengan rekor lari 100 meter. Tentu saja Mas Rudy tidak setuju dengan hal itu. Mas Rudy berpendapat lebih baik menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan mengendorse atlet-atlet asal Jerman. Tapi Mas Adi tetap pada keyakinannya. Lebih baik mengendorse atlet-atlet berprestasi untuk memajukan brand Dassler. Kemudian terjadi pertengkaran antar mereka berdua. Mas Rudy bersikeras akan tetap mendatangi atlet-atlet Jerman tersebut. Di sisi lain, Mas Adi tetap pada prinsipnya. Dia mendatangi kamp pelatihan tim Amerika Serikat untuk menemui Jesse Owens tanpa sepengetahuan Mas Rudy. Mas Adi kemudian meminta Owens untuk mencoba sepatu buatannya itu. Saat mencoba, Owens sangat terpukau dengan sepatu karya Mas Adi itu. Owens dengan senang hati memakai sepatu tersebut untuk Olimpiade mendatang. Singkat cerita, Jesse Owens menampilkan performa yang sangat baik dalam ajang tersebut. Owens berhasil meraih 4 medali emas di setiap nomor yang ia ikuti. Karena hal itulah para petinggi Nazi pun marah ke Joseph Wessler. Lalu Wessler juga memarahi Mas Rudy karena produk Dassler dipakai oleh orang-orang berkulit hitam untuk mempermalukan Jerman di ajang internasional. Pertengkaran pun terjadi lagi antara Mas Rudy dengan Mas Adi. Mas Rudy meminta Mas Adi agar tidak mengambil keputusan tersendiri. Tahun 1939, Perang Dunia Kedua pun pecah. Pabrik sepatu Dassler mendapat surat dari Nazi bahwa pabrik mereka harus ditutup. Mas Rudy lalu menyalahkan Mas Adi karena insiden Jesse Owens kemarin. Karena Mas Adi memberikan sepatunya kepada Jesse Owens, sehingga pabrik sepatu Dassler tidak mendapat perlindungan lagi dari pemerintahan Nazi. Kakak beradik itu pun mendatangi pemerintah. Mereka memohon agar Nazi tidak menutup pabrik mereka mengingat kerjasama yang telah mereka lakukan selama ini. Namun pemerintah tetap bersikeras menutup pabrik Dassler. Salah satu alasannya adalah karena pabrik Dassler ini malah membuat billboard besar untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan Owens kemarin. Hal itu dianggap pabrik Dassler telah menginjak-injak harga diri Nazi. Nazi juga mengatakan dalam situasi perang seperti ini mereka tidak butuh sepatu.
Yang mereka butuhkan adalah peluncur roket agar Nazi bisa menang di Perang Dunia Kedua ini. Dengan keahliannya berbicara, Mas Rudy terus membujuk pihak Nazi. Akhirnya, Nazi mengizinkan pabrik Dassler tetap beroperasi. Tapi dengan syarat, mereka harus menyediakan 6.000 pasang sepatu setiap bulannya untuk digunakan oleh tentara Nazi. Dalam perjalanan pulang, kakak beradik itu kembali bertengkar. Mas Rudy yang akan menyediakan 6.000 pasang sepatu untuk tentara Nazi mendapat tantangan dari Mas Adi. Mas Adi tidak ingin mengikuti tuntutan Nazi. Menurut Mas Adi, pabrik sepatu Dassler adalah pembuat sepatu olahraga terbaik saat ini. Ia tidak ingin menurunkan kualitasnya dengan membuat sepatu asal-asalan untuk tentara Nazi. Rudy menyanggah perkataan adiknya itu. Menurut Mas Rudy, sekarang ini bukan saatnya menunjukkan yang terbaik, tapi mereka harus tetap bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Kemudian Mas Adi menjawab lagi, menurutnya untuk bisa bertahan, mereka harus menjadi yang terbaik. Karena perdebatan itu, dualisme terjadi di dalam pabrik. Rudy sibuk memberi instruksi kepada pegawainya untuk membuat sepatu boots yang akan digunakan oleh tentara Nazi. Sebaliknya, Mas Adi sibuk mendesain sepatu olahraga terbarunya. Suatu malam, salah satu pegawai Dassler yang juga merupakan sahabat Mas Rudy dan Mas Adi terlibat masalah dengan tentara Nazi. Pagi harinya, Mas Rudy memanggil pegawainya itu. Mas Rudy mendengar jika perkelahian semalam membuat pegawainya itu dicoret dari keanggotaan Nazi. Maka Mas Rudy pun memecatnya juga. Hal itu dilakukan oleh Mas Rudy karena menurut aturan pemerintah, orang yang tidak menjadi anggota Nazi tidak diperbolehkan bekerja di perusahaan yang mendapat dukungan dari Nazi. Tapi hal itu kembali ditentang oleh Mas Adi. Mas Adi merasa bodoh amat dengan peraturan pemerintah itu. Mas Adi bilang kalau pegawai itu adalah sahabat mereka dari kecil. Bahkan pegawai itu juga merupakan karyawan pertama di pabrik Dassler. Kemudian Mas Adi menyuruh pegawai itu untuk kembali ke tempat kerjanya. Sejak saat itu, hubungan Mas Adi dan Mas Rudy semakin memanas. Suatu hari Mas Rudy mendapat kiriman paket dari pemerintah Nazi. Ternyata isi paket itu adalah sepatu boots buatan pabrik Dassler. Ternyata pihak Nazi mengembalikan sepatu buatan Dassler itu. Menurut Nazi, sepatu itu sangat tidak layak pakai. Suatu malam, kakak perempuan Kate yang bernama Ing menemui mereka. Ing meminta agar anak-anaknya bekerja di pabrik Dassler, sehingga anak-anak Ing ini tidak dikirim ke medan perang. Saat itu memang Nazi sedang mengalami kesulitan perang, sehingga Nazi mewajibkan para pria yang sudah cukup dewasa untuk ikut wajib militer. Mas Rudy juga mendapat panggilan wajib militer tersebut, sedangkan Mas Adi tidak. Nazi menilai bahwa Mas Adi adalah seorang warga negara yang sangat berharga, sehingga ia tidak diharuskan mengikuti wajib militer tersebut. Wah, spesial ya. Mas Rudy menjadi curiga dengan hal itu. Mas Rudy menganggap kalau adiknya itu ada main-main dengan pemerintah Nazi. Mas Rudy juga menganggap kalau ini adalah skenario yang sudah disiapkan oleh Mas Adi untuk mengambil alih perusahaan Dassler secara penuh. Mas Adi tentu saja nggak terima dengan tuduhan dari kakaknya itu. Perpecahan antar kakak beradik ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Udah panas, dibakar, kobong, udah semuanya. Oke, lanjut ya. Singkat cerita, kini Rudy dan anak-anak Ing berangkat untuk ikut wajib militer. Dalam kondisi perang tersebut, pabrik sepatu Dassler masih beroperasi. Tapi mereka kini tidak membuat sepatu, melainkan peluncur roket pesanan Nazi. Dari sepatu ke roket, luar biasa. Ternyata Mas Adi diam-diam melakukan kesepakatan dengan pemerintah Nazi untuk membuat peluncur roket, sehingga Mas Adi tidak perlu mengikuti wajib militer. Sementara Mas Adi terus mengembangkan sepatu barunya. Di belahan dunia lain, kakak dan keponakannya sedang berperang. April 1945, Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Nazi. Mas Rudy dipulangkan kembali oleh pemerintah. Mas Rudy mendatangi kuburan korban perang. Di sini diperlihatkan jika kedua anak Ing telah gugur di medan perang. Ing terlihat memaki Mas Rudy karena tidak bisa melindungi anaknya. Setelah itu, Mas Rudy mendapatkan pelukan hangat dari keluarganya. Tapi Mas Adi terlihat tidak menyapa kakaknya sama sekali. Pasukan sekutu kini sudah sampai di kota mereka. Mereka mulai menginspeksi segala fasilitas yang berbau Nazi, termasuk pabrik sepatu Dassler. Pasukan sekutu hendak meledakkan bangunan pabrik itu, tapi Mas Adi membela diri dan mengatakan kalau itu hanyalah pabrik sepatu biasa. Tidak ada sangkut pautnya dengan peperangan yang terjadi.
Mas Adi kemudian meminta komandan pasukan sekutu tersebut untuk melihat-lihat pabriknya. Tapi sayangnya, Mas Adi lupa membereskan peralatan untuk membuat peluncur roket selama perang berlangsung. Komandan pasukan sekutu itu akhirnya memasang bom peledak pada bangunan pabrik itu. Tapi saat hendak diledakkan, Kate meminta waktu sebentar. Kemudian, Kate mengambil album foto dan menunjukkan foto Mas Adi bersama Jesse Owens. Kate juga mengatakan bahwa Mas Adi lah yang memberikan sepatu itu kepada sang peraih medali emas Olimpiade. Komandan pasukan sekutu yang mengingat momen fenomenal itu akhirnya tetap membiarkan pembangunan tersebut itu berdiri. Tapi sebagai gantinya, pasukan sekutu memilih rumah mereka untuk dijadikan base camp. Mas Rudy dan Mas Adi pun harus rela berbagi satu ruangan untuk dua keluarga. Sedangkan tentara sekutu menjadikan rumah mereka sebagai markas. Saat sedang makan bersama, pertengkaran Mas Rudy dan Mas Adi ini kembali terjadi. Hal itu dipicu Mas Rudy yang sakit hati karena Mas Adi tidak pernah menanyakan kabarnya saat perang dulu. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba tentara sekutu memanggil Mas Rudy. Mas Rudy dibawa ke markas pusat sekutu. Di sana, Mas Rudy diinterogasi oleh pihak sekutu tentang keanggotaannya dengan Nazi. Pihak sekutu mendapat informasi dari orang dalam bahwa Mas Rudy adalah simpatisan Nazi garis keras. Mas Rudy curiga bahwa Mas Adi telah membocorkan informasi tentang dirinya kepada pihak sekutu. Maka dari itu, Mas Rudy mengembalikan semua fakta itu. Mas Rudy mengatakan bahwa Mas Adi lah yang merupakan simpatisan Nazi garis keras. Mas Rudy juga mengatakan kalau selama perang, Mas Adi membuat peluncur roket untuk Nazi. Kemudian Mas Rudy berkata jika dialah yang memberikan sepatu kepada Jesse Owens. Kemudian pasukan sekutu juga memanggil Mas Adi untuk diinterogasi. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya pasukan sekutu membebaskan mereka karena dianggap bukan ancaman yang serius. Kakak beradik ini akhirnya dipulangkan kembali ke rumah mereka. Saat di rumah, pertengkaran kembali terjadi. Mas Rudy marah karena Mas Adi mengatakan kepada pihak sekutu kalau dia adalah Nazi. Tapi Mas Adi mengakui kalau dia telah mengadukan kakaknya ke pihak sekutu. Kali ini Kate membela Mas Adi suaminya. Melihat hal itu, Freddy juga ikut-ikutan membela suaminya. Fred mengatakan kalau prediksinya dulu benar. Mas Adi dan istrinya ini hanya memanfaatkan Mas Rudy untuk menaikkan pamor perusahaan. Di sini Fred yang dulu pendiam akhirnya mengatakan kata-kata yang membuat Mas Adi sakit hati. Fred berkata kalau anak pertama Mas Adi dan Kate adalah buah perselingkuhan Mas Rudy dengan istrinya. Mas Adi terdiam tak bisa berkata apa-apa. Sementara itu Mas Rudy tidak dapat menyanggah perkataan istrinya tersebut. Fred sebenarnya sudah memaafkan Rudy. Tapi dia jengkel dengan Kate karena merasa tidak bersalah sudah merusak rumah tangga orang. Mas Adi dan anaknya yang mendengar pertengkaran itu juga menjadi kesal dengan Kate. Setelah mengetahui hal itu, Mas Adi tetap sayang kepada anaknya itu dan tetap menganggap itu adalah anak kandungnya. Beberapa hari kemudian, kakak beradik ini mengumpulkan seluruh pegawainya. Mereka mengatakan kalau pabrik Dassler akan dipecah menjadi dua. Perusahaan milik Mas Adi akan bernama Adidas dan perusahaan milik Rudy akan diberi nama Puma. Para pegawai dipersilahkan untuk memilih mereka akan bekerja kepada siapa. Sebagian besar pekerja marketing dan administrasi memilih bekerja untuk Mas Rudy di Puma. Sedangkan pekerja di bagian produksi memilih bekerja di Adidas bersama Mas Adi. Tapi bukan hal yang sulit bagi Mas Rudy untuk menemukan pengrajin sepatu di kota tersebut. Mas Rudy pun memulai bisnisnya ini. Berkat kepandaiannya dalam membesarkan produk, Puma dengan mudah mendapat pelanggan. Klub sepak bola yang dulu memakai produk dari Dassler kini sudah memakai Puma. Sebagai orang pemasaran di Dassler dulu, tentu saja Mas Rudy mempunyai kontak klien-klien Dassler. Dalam waktu 1 tahun saja, Mas Rudy berhasil membuat semua klub sepak bola di Liga Jerman memakai Puma. Singkat cerita, Mas Rudy akan melakukan meeting dengan pelatih timnas sepak bola Jerman saat itu. Tapi pelatih Jerman saat itu meminta bayaran kepada Mas Rudy agar timnas Jerman memakai Puma. Mas Rudy tidak setuju dengan hal itu. Di sini Mas Rudy menghina timnas Jerman di bawah asuhannya yang sering mengalami kekalahan. Bahkan timnas Jerman ini belum pernah menjuarai Piala Dunia. Makanya Mas Rudy beranggapan jika timnas Jerman di bawah asuhannya yang gak layak menerima bayaran dari Puma. Mendengar perkataan itu, pelatih timnas Jerman langsung menemui Mas Adi.
Mereka lalu sepakat jika Adidas akan dipakai oleh timnas Jerman di Piala Dunia tahun 1954 di Swiss. Pada turnamen itu secara mengejutkan Jerman bisa melaju ke partai final untuk bertemu dengan calon juara, yakni Hungaria yang diperkuat oleh legenda Real Madrid Ferenc Puskás. Warga Jerman sangat antusias melihat timnas negaranya berhasil melaju ke partai puncak, termasuk pekerja Puma yang antusias dengan hal itu. Singkat cerita, partai final pun digelar. Berkat hujan yang turun saat itu dan sepatu Adidas yang sangat unggul di medan basah, timnas Jerman berhasil mengalahkan Hungaria dengan skor 3-2. Untuk pertama kalinya, timnas sepak bola Jerman bisa menjadi juara dunia. Sejak hari itu, brand Adidas bisa dikenal di seluruh dunia. Dan film pun tamat. Itu tadi alur film Dulder Brother atau lebih dikenal dengan Adidas versus Puma, The Brothers Feud, dari Nikmatin Alur. Gimana ceritanya, geng? Seru nggak? Hingga saat ini Adidas dan Puma masih bersaing dalam hal penjualan produk olahraga ya. Bahkan sampai sekarang basis Adidas dan Puma berada di kota kelahiran Mas Rudi dan Mas Adi, yakni kota Herzogenaurach di Jerman. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Gua Usop, I love you 3000.